Para bos, ya apa? Iya, apa pertanyaannya? Eh, Oh, ya, Pak. Itu sudah harusnya sudah dari dulu itu karena banyak orang yang sudah tersakiti oleh dia, oleh Rasman dan hanya Hotman lah yang berhasil membuat dia masuk penjara. Sudah lama banyak orang, banyak kasus dia itu. Kelakuannya itu benar-benar minus. Ya, kenapa? Memang karena sesuai prosedur, karena sesuai dengan undang-undang, kan dia kan cuma dilaporkan pencemaran nama baik yang hukumannya di bawah 5 tahun. Jadi memang tidak bisa ditahan sampai putusan sampai inkrah putusannya. Makanya si Firdaus itu suka ngomong-ngomong tidak bisa ditahan, tidak. Dia itu nggak ngerti praktek hukum, ngaku-ngaku aja pengacara. Orang tidak bisa ditahan kalau memang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Makanya begitu ingkrah langsung dimasukkan itu si botak gitu loh. Ya, apalagi Bang, kemarin Abang bisa langsung tahu apa akhirnya dia masuk tuh tanggal 25 itu. Itu apakah tuh dari pihak kejagungnya sendiri apa kejaksana sendiri yang karena memberitahukan Abang atau gimana, itu Bang? kan itu kan itu kan bukan sesuatu yang rahasia. Itu kan sesuatu yang rahasia. Tentu saya dapat lah karena itu kan terbuka. Dijemput dia kan pakai polisi segala macam. Jadi nggak ada yang dirahasiakan. Gitu loh. Ya tentu kita dapat dapat informasi lah dari orang kejaksaan karena itu sifatnya terbuka bukan rahasia. Ya, ya sekarang saya lagi sibuk berdebat dengan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Dirjen Pas dan Kalapas satu sipil karena dia ditempatkan di ruang khusus di ruangan. Padahal harusnya menurut SOP 2 minggu pertama itu harus digabung dengan napi lain. Alasannya katanya gara-gara gendut, jadi nggak bisa turun naik tangga. Makanya saya barusan WA, barusan saya posting. Kau boleh postingnya ambil di IG gua, alasan dia tidak dapat perlakuan istimewa di lapas katanya gara-gara badannya gendut takut sakit kalau turun naik. Padahal selama puluhan tahun badannya juga gendut. Dengan badan gendut dia mampu mengancam-ngancam orang. Dengan badan gendut dia di dalam berbagai TV dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengejek Presiden Prabowo seolah-olah tidak memenuhi syarat untuk jadi presiden. Dengan badannya yang gendut dia telah menyakiti banyak orang, mengancam-ancam. Bahkan dengan badannya yang gendut, di pengadilan Jakarta Utara, dia menteriakin hakim koruptor. Sekarang kenapa pas masuk lapas, alasannya gara-gara gendut takut sakit. Takut sakit sehingga ditempatkan di ruang bawah. Harusnya kan gabung dengan para napi lain. Dia sekarang diperlakukan khusus di ruang istimewa. Jadi ini merupakan kritik terhadap Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan, Dirjen Pas dan Kalapas Cipinang kelas 1. Tarik si Rasman dari ruangan istimewa, gabungkan dengan napi lain sesuai dengan prosedur yang berlaku di sana. Telah terjadi diskriminasi hanya gara-gara katanya Rasman takut sakit gara-gara badannya gendut. Ya apalagi aku sudah berdebat terus-terusan sama Menteri Imigrasi. Menteri Imigrasi juga mengatakan masyarakat mengatakan gara-gara badannya gendut, takut sakit. Dari dulu juga badannya gendut. Halo. Ya, saya sudah
berhasil mengumpulkan dana sekitar 2,5 miliar. Saya yang sebagian besar dapat dari klien-klien saya, masih puluhan klien saya mau menyumbang, tapi saya mengatakan stop, sudah kebanyakan, ini udah cukup. Terima kasih kepada warga, banyak juga yang menyumbang hanya 10.000, 50.000. Itu menunjukkan bahwa warga kita itu masih punya hati nurani. Jadi nanti saya sekarang lagi di Singapura. Begitu saya pulang, nanti saya akan ke Bandung menyerahkan uang ini. Uang ini rencananya adalah untuk modal dia di masa depan. Kalau untuk rumah sakit kan sudah ditanggung oleh KDM dan lain-lain. Ini untuk modal dia masa depan. Kalau saya mau bisa puluhan miliar, tapi jangan. Nggak boleh kebanyakan. Ya, klien saya sangat banyak anak konglomerat. Bahkan Presiden Prabowo, klien saya 25 tahun. Tidak seperti si Rasman, si Firdaus, yang kliennya adalah klien-klien kecil, receh-receh. Ya. Ya. Ya, itu saya sudah bikin akun video agar Presiden Prabowo memecat itu Komnas Perempuan karena dia ngomong sesuatu yang tidak sesuai, tidak tepat. Yang dia bicarakan itu adalah penyiksaan dalam kaitan dengan negara menyiksa warga yang disiksa. Contoh misalnya kalau Israel menyiksa warga Palestina yang sedang ditahan, itulah namanya penyiksaan menurut PBB. Ini kan nggak ada kaitannya ke sana. Jadi dia sok pintar, berlagu, mau pamer seolah-olah dia pintar, tapi dia memberikan contoh yang tidak tepat gitu loh. Ya, ini kan penganiayaan yang mengakibatkan orangnya tersiksa. Dalam KUH pidana kita pun tidak ada istilah penyiksaan. Jadi sekali lagi, dia mau pamer ilmunya seolah-olah dia hebat, dia kasih contoh pengertian penyiksaan menurut PBB. Tapi penyiksaan menurut PBB yang dikasih itu adalah penyiksaan dalam arti politik, yaitu negara menyiksa warga negara orang lain. Ya, seperti Israel menyiksa warga-warga Palestina yang ditahan. Ini nggak ada contoh yang total berbeda, nggak ada kaitan. Makanya saya bilang, dia kan sebagai Komnas Perempuan, harusnya dia tidak boleh ngomong gitu sekarang. Harusnya dia turut prihatin, ini tugas dia, harus dia minta agar proses hukum dipercepat dan dihukum seberat-beratnya. Tapi karena dia mau coba, karena kebodohannya, dia pamer ilmu, tapi salah menerapkan aturan PBB yang berbeda unsurnya gitu loh. Jadi itu tidak pantas dari Komnas HAM. Saya minta kepada Prabowo itu pecat aja itu, ya. Itu mirip-mirip itu dengan 3 Menteri HAM harus segera diganti. Itu pemborosan uang negara, membiayai kalau menterinya seperti itu, ya. Ya, memang menurut peraturan kita sudah bisa hukuman kebiri, tapi kan pada akhirnya nanti hakim yang memutus, ya. Ya. Memang harus dikasih contoh, ya. Ya. Sudah kelewatan itu. Bayangkan itu Komnas Perempuan, ada belatung, ada luka di mana-mana, bibirnya disayat, disiksa, masa itu bukan penyiksaan? Ya, KUH pidana kita pun hanya mengenal istilah penganiayaan yang berakibat orangnya tersiksa. Jadi itu ketua Komnas HAM itu dia belagu aja, dia mau pamer ilmu, tapi memberikan contoh yang salah. Pecat aja itu orang, ya.